Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Superlumban Tobing dengan NRP 501725103. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pada bab 5, yaitu sabuk pegunungan dan kerak benua. Nah, sabuk pegunungan adalah sabuk linear yang panjang dan sempit, tempat terjadinya deformasi intensif orogeni yang menyebabkan penebalan ekstrim pada kerak benua seperti di bawah Himalaya. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang yang namanya sabuk pengambil dan kerak benua yang menyertai apa yang telah diamati oleh para geolog. Nah, sebuah gunung seperti yang Anda ketahui adalah fitur terrain besar yang naik secara tiba-tiba. Nah, dari tingkat sekitarnya. Rentangan pegunungan kemungkinan terdiri dari batuan sedimen, vulkanik, ataupun metamorf yang mengalami deformasi tektonik. Rentangan pegunungan juga dapat menunjukkan sejarah vulkanik intrusif. Nah, sebagian besar gunung di dunia terletak dalam rantai panjang yang membentang ribuan kilometer, seperti pada Himalaya, Andes, Alpen, dan Alpacin adalah contoh pegunungan utama. Nah, di sini em, pada gambar pertama ini adalah eh, sebuah gambar tentang pembentukan pegunungan yang bisa kita lihat pada gambar kecil ini. Ini adalah sebuah contoh bentuk pegunungan. Nah, ini adalah bentuk pegunungan di em, seingat saya di Himalaya seharusnya Pak. Oke. Nah, pendekatan sistem untuk memahami pegunungan. Pendekatan ini memandang pegunungan sebagai hasil dari tiga komponen yang saling terkait erat. Satu tektonik lempeng dan isotas, dua iklim, dan erosi. Tren di masa lalu cenderung fokus pada tektonik untuk menjelaskan pertumbuhan sabuk pegunungan dan mengesampingkan iklim dan erosi sebagai faktor yang relatif minor. Iklim sangat mempengaruhi erosi dengan cara yang jelas. Misalnya jika iklimnya basah, akan terjadi erosi akibat aliran air yang melimpah di ketinggian yang rendah dan glasiasi yang berat di ketinggian yang tinggi. Erosi dan iklim juga dapat memengaruhi tektonik. Misalnya, tingkat dan jenis erosi dapat membantu menentukan apakah dataran tinggi akan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah seiring waktu. Jika dataran tinggi yang dipotong oleh beberapa lembah mengalami erosi, dataran tinggi tersebut akan tererosi secara merata ke bawah. Jika erosi membentuk banyak lembah dalam dan meninggalkan sedikit gunung di antara lembah-lembah tersebut, blok regional secara keseluruhan akan memiliki massa yang lebih sedikit dan mengapung ke atas secara isostatis. Nah, meskipun ketinggian rata-rata blok naik ke tingkat di bawah ketinggian rata-rata sebelumnya, gunung-gunung naik ke ketinggian yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, di sini pada gambar pertama, maaf Pak. Nah, kalau bisa dilihat, ini adalah gambar diagram balok yang menunjukkan skema penampangan melintang dari model konvergensi lempeng samudra benua dan fitur-fitur geologi utama yang terbentuk. Diagram ini mengilustrasikan pembentukan sebuah pegunungan muda dan busur magmatik di tepi benua sebagai hasil dari penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng benua. Iklim itu sangat berperan karena dia itu berinteraksi dengan tektonik dan membantu mengontrol jenis dan tingkat pelapukan yang terjadi. Misalnya curah hujan yang tinggi terjadi di Himalaya karena aliran udara yang sangat lembab dari selatan selama musim hujan. Nah, sekarang masuk ke ciri-ciri pantura gunung. Nah, pertama adalah ukuran daerah. Jalur pegunungan utama sangat panjang dibandingkan dengan lebarnya. Nah, pegunungan Appalachian di sepanjang pantai timur dan pegunungan adalah salah satu contoh pegunungan yang memiliki dua jalur di Amerika Utara. Nah, usia sabuk pegunungan dan benua.
pegunungan yang lebih tinggi cenderung secara geologis lebih muda daripada yang memiliki pegunungan yang lebih rendah. Nah, ini mempengaruhi dari mana? Dari iklim, erosi itu mempengaruhi, Pak. Nah, pembentukan pegunungan selain penyesuaian isostatik di pegunungan Appalachian yang jauh lebih rendah berhenti sekitar 250 juta tahun yang lalu. Wilayah pegunungan sering menunjukkan bukti bahwa mereka pernah berada jauh di atas permukaan laut selama orogeni atau dataran rendah dan kemudian naik kembali dalam pengangkatan isostatik berikutnya. Nah, kalau misalnya dilihat pada gambar ini, Pak, ini adalah salah satu model pengembangan sabuk pegunungan aktif yang dibentuk oleh konvergensi lempeng samudra benua. Model ini yang merupakan subjek diskusi dalam bab 5 yang menunjukkan bagaimana zona subduksi menghasilkan fitur-fitur utama di tepi benua. Ada lempeng samudra di sini ada lempeng samudra, palung dan sebagainya macam yang akan menjadi acuan dalam bab 5 ini. Nah, ketebalan dan karakteristik lapisan batu. Batuan sedimen berlapis umumnya tebal lebih dari 10 km. Kita mengetahui bahwa urutan tebal batuan sedimen yang sebagian besar berasal dari endapan laut yang awalnya terendapkan di tepi benua. Nah, jika sedimen mengandung komponen vulkanik yang signifikan, lingkungan endapan adalah tepi benua aktif. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, Pak, diagram penampang melintang yang mengilustrasikan sabuk pegunungan atau mountain belt yang sudah matang dan sedang mengalami keruntuhan dan penyebaran gravitasi. Diagram ini menunjukkan bagaimana kompresi dari konvergensi lempeng telah menciptakan sebuah sabuk pegunungan yang sangat tinggi dan sangat tebal, yang kemudian menjadi tidak stabil dan menyebabkan batuan mulai mengalir dan patah. Bisa kita lihat pada di sini, Pak, gambaran ini. Seperti sebuah patahan. Kubah di atas dasar sebaliknya sabuk. Pegunungan ditandai dengan berbagai lipatan dan patahan yang menunjukkan deformasi orogenik sedang hingga sangat intens. Polanya lipatan dan patahan. Nah, merekonstruksi posisi asli dan menentukan ketebalan lapisan di batuan sedimen dan vulkanik di di sabuk pegunungan merupakan hasil yang sangat rumit karena memiliki berlapis-lapis lapisan yang terlipat dan terpatahkan setelah terendapkan. Nah, patahan balik umum ditemukan terutama di daerah yang sangat terlipat. Yang patut diperhatikan adalah sabuk lipatan dan patahan dorong yang ditemukan di banyak daerah pegunungan. Secara keseluruhan, lipatan dan patahan dorong di sebuah gunung menunjukkan kompresi yang luar biasa atau pemendekan kerak dan penebalan kerak. Nah, selama orogeni Alpen, batuan ini dikompresi menjadi lebar. Pegunungan Alpen saat ini yang kurang dari 200 km bisa kita lihat pada gambar ini, pada gambar 5.13. Nah, lanjut pada metamorfosis dan plutonisme. Nah, jika kita lihat gambar ini adalah tipe lipatan faults yang terbentuk akibat deformasi intensif pada batuan selama proses orogeni. Nah, tipe lipatan ini dibedakan berdasarkan geometri dan menunjukkan tingkat tegangan atau strain dan pemendekan dan pergeseran. Nah, biasanya itu dibagi-bagi menjadi lipatan terbuka, lipatan isoklinal, lipatan terbalik, dan lipatan rebahan. Nah, lipatan terbuka biasanya memiliki kaki lipatan seperti ini, Pak. Nah, lipatan isoklinal memiliki kaki lipatan yang hampir sejajar satu sama lain. Nah, lipatan terbalik memiliki bidang aksial yang miring dan lipatan rebahan merupakan lipatan yang terbalik secara ekstrim sehingga kaki lipatannya menjadi hampir horizontal. Bagian-bagian ini harus telah dipindahkan ke tingkat yang jauh lebih tinggi di kerap bumi selama dan setelah orogeni Bachelor yang sebagian besar granit juga berasal dari lapisan bawah kerak atau lapisan atas mantel. Nah, sekarang kita masuk ke patahan normal.
Patahan normal terjadi setelah orogeni yang menghasilkan lipatan ketat, patahan dorong, dan metamorfosis serta setelah sebagian besar batolik terbentuk. Nah, keduanya bertentangan dengan pemendekan keseluruhan yang dominan selama orogenil. Nah, pada gambar ini adalah pembentukan sabuk pegunungan di interior benua sebagai hasil akhir dari konvergensi benua dan benua. Proses ini ditandai dengan tabrakan dua massa benua yang sebelumnya dipisahkan oleh lautan. Nah, saat sabuk pegunungan mengalami kompresi dan pemendekan, bagian tengahnya terdorong ke atas. Perpanjangan bersama dengan patahan normal terjadi saat batuan di tingkat atas mengalir keluar atas batuan yang terkompresi di tingkat bawah. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, kita akan masuk ke sebuah ketebalan dan kepadatan batuan. Nah, dua cara utama sabuk pegunungan aktif berevolusi di batas lempeng konvergen yaitu melalui penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng benua, seperti yang terjadi di pegunungan Andes dan melalui tabrakan benua seperti pegunungan Himalaya. Nah, batuan kerak benua lebih ringan daripada kerak samudra. Selain itu, bukti dari studi seismik mendukung pandangan bahwa kerak yang lebih ringan jauh lebih tebal di bawah pegunungan daripada di bawah keraton. Nah, ciri-ciri pegunungan aktif apa sih? Nah, di sini gempa bumi yang sering terjadi merupakan ciri khas bagian pegunungan yang secara geologis muda dan dianggap masih aktif. Palung terletak di lepas pantai busur pulau yang dapat dianggap sebagai pegunungan yang sangat muda. Evolusi jalur pegunungan atau yang pertama orogeni dan konvergensi lempeng. Nah, pada gambar di bawah ini kita bisa melihat ada dua cara utama sabuk pegunungan aktif berevolusi di batas lempeng Corvingen, yaitu melalui penunjangan lempeng samudra di bawah lempeng benua dan melalui tabrakan benua-benua. Nah, orogeni adalah deformasi intensif batuan di suatu wilayah. Nah, deformasi ini biasanya batu ultramafik di sabuk pegunungan sering ditemukan di bagian pegunungan yang diduduki oleh batuan metamorfik, metamorfik dan plutonik. Nah, batuan ultramafik cenderung muncul dalam zona panjang dan sempit yang sejajar dengan arah pegunungan. Nah, beberapa tubuh batuan ultramafik ditemukan terkait dengan batuan vulkanik dan sedimen yang terendapkan di laut dalam urutan opioid. Nah, yang sudah dijelaskan pada bab 3. Nah, batuan ultramafik di sabuk pegunungan sering menunjukkan efek metamorfosis yang telah mengubah unit batuan di sekitarnya menjadi dua buah produk, yaitu batuan ultramafik yang menarik perhatian khusus. Salah satunya adalah serpentinit, batuan yang terdiri dari eh seper mohon maaf Pak, serpentinit, yaitu batuan yang terdiri dari mineral dan serpenitit dan talk. Yang keduanya adalah silikat magnesium yang terhidrasi. Nah, lereng atau bukit dengan serpentinit sebagai batuan dasar memiliki vegetasi yang jarang karena pergerakan konstan mencegah tanah dan vegetasi menumpuk. Nah, ada lagi soapstone yang lebih jarang ditemukan daripada serpentinit, berharga terutama karena kelembutan talk. Banyak patung ukuran Banyak patung dibuat dari soapstone karena kemudahan dalam memotongnya. Nah, batu-batu yang lebih dalam yang mengalami metamorfosis regional diubah menjadi siksis atau genesis yang berasal dari magma yang dihasilkan di kerak dalam atau mantel atas bergerak ke atas untuk meletus di gunung berapi atau membentuk batolit. Kerak benua menjadi lebih tebal melalui kompresi intensif yang menghasilkan lipatan rapat dan patahan balik. Kerak yang lebih tebal akan mengapung lebih tinggi secara isos- isostatik di atas mantel, di bawahnya menghasilkan gunung yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu contoh eh, seni yang diukir menggunakan soapstone karena lebih mudah untuk diukir.
Nah, orogeni dan konvergensi samudra benua. Nah, konvergensi lempeng juga menjelaskan adanya batuan berlapis yang terlipat dan terpatahkan secara terbalik di pegunungan. Batu yang terjebak dan ditarik ke zona subduksi mengalami gesekan intensif yang yang keluar dorongan terjadi menjauhi busur magmatik menuju karton. Lembaran dorongan besar bergerak menuju dan kadang-kadang melintasi kraton. Dorongan kemungkinan besar disebabkan oleh pemendekan kerak akibat konvergensi. Nah, beberapa geolog menganggap aliran gravitasi dari busur magma yang lebih tinggi keluar melintasi kraton itu berkontribusi signifikan pada proses ini. Nah, pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, itu para geolog mengembangkan model yang menjelaskan satu, sabuk lipatan dan dorongan. Dua, patahan normal simultan dan bagaimana batuan metamorfik yang semula berada di kedalaman naik ke atas dalam sabuk pegunungan. Nah, bagian yang bergerak menjadi semakin tinggi selama konvergensi lempeng itu setelah beberapa waktu tonjolan di sabuk pegunungan menjadi terlalu tinggi untuk didukung oleh batuan di bawahnya dan proses runtuhan pun dimulai. Nah, batuan didorong keluar dan membantu membentuk bersama dengan pemendekan kerak. Nah, di bagian tinggi, aliran batuan keluar menyebabkan perpanjangan. Oleh karena itu, batuan rapuh di dekat permukaan keretak dan patahan normal terjadi. Nah, pola polanya aliran seperti yang ditunjukkan ini juga dapat menjelaskan bagaimana batuan metamorfik yang dulunya berada di kedalaman ditemukan di tingkat atas pegunungan. Nah, konferensi apa namanya? Konferensi busur benua. Terkadang sebuah busur pulau bertabrakan dengan sebuah benua. Saat busur dan benua konvergen, lantai samudra antara keduanya dihancurkan oleh subduksi. Konvergensi berkelanjutan dari dua lempeng dapat menyebabkan lantai laut yang tersisa terlepas dari busur dan menciptakan situs subduksi baru serta palung baru di sebelah laut busur. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, itu menampilkan tiga faktor yang berinteraksi dalam membentuk mengikis sabuk pegunungan melalui pendekatan sistem dalam memahami geologi tektonik, klimat, dan erosi. Nah, pertama tektonik. Tektonik ini mewakili kekuatan internal bumi, terutama tektonik lempeng dan isostasi, yang mendorong pengangkatan dan penebalan kerak. Iklim. Iklim ini mewakili kondisi atmosfer dan hidrosfer seperti curah hujan dan suhu. Erosi mewakili proses penghancuran dan pemindahan material batuan oleh agen permukaan seperti air, es, atau angin yang bekerja untuk menurunkan ketinggian pegunungan. Nah, di sini juga ada sebuah gambar di mana pembagian sabuk pegunungan menjadi teranes dan bagaimana teranes berpindah displaced atau teranes exhausted menyatu dengan benua. Nah, biasanya itu bernyaris sangat besar dari Mindor hingga Mayor dengan lempeng samudra memiliki ketebalan rata-rata sekitar eh, beberapa ribu meter dan dan lempeng benua juga. Lempeng-lempeng ini bersifat dinamis, di mana beberapa lempeng ini seperti Amerika Utara bertambah besar, sementara lempeng samudra seperti Pasifik cenderung mengecil. Nah, lalu ada juga ada, nah ini adalah sebagian besar bagian barat laut Amerika Utara terbentuk dari serangkaian busur yang bertabrakan dengan Amerika Utara. Orogeni dan konvergensi benua-benua. Beberapa be- beberapa pegunungan itu terbentuk ketika cekungan laut menutup dan bentuk tabrakan di sepanjang zona sutur. Nah, jika kita lihat pada gambar ini,
Sebentar. Kita bisa lihat pada gambar ini bagaimana proses dan pelapukan dan erosi berinteraksi dengan isostasi untuk membentuk ketinggian sabuk pegunungan. Yang ada namanya tahap awal di mana pegunungan memiliki kerak yang tebal dan mengapung tinggi di atas mantel. Lalu ada tahap pertengahan ketika pegunungan mulai terkikis. Lalu tahap akhir adalah proses pengikisan dan pengangkatan terus berlanjut selama jutaan tahun. Nah, pegunungan oral terbentuk akibat tabrakan antara Asia dan Eropa. Gunung-gunung tertinggi kita yang di sabuk Himalaya, Oregon Himalaya dimulai sekitar 45 juta tahun lalu saat India mulai bertabrakan dengan Asia. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, kita bisa tahu bahwa pembentukan sabuk pegunungan aktif di benua melalui konvergensi lempeng samudra menua menunjukkan bahwa energi dari pergerakan lempeng di zona subduksi tidak hanya menyebabkan gunung berapi dari gempa bumi, tetapi juga memicu keruntuhan dan penyebaran gravitasi. Gerakan kerak bumi di ini di sekitar Himalaya dan Tibet seiring India terus bergerak ke utara. Sebagian gerakan tersebut terdefleksi dari Tibet Timur menuju Cina. Nah, di sini di sini adalah Prakambrium dan awal Paleozoikum. Samudra Samudra Atlantik purba terbentuk akibat penyebaran dasar laut yang memaksa tepi Pasif Amerika Utara, Eropa, dan Afrika menjauh satu sama lain selama Paleozoikum. Pergerakan lempeng berupa subduksi dimulai dan cekungan samudra mulai menutup. Busur pulau terbentuk di antara benua. Rantai pulau ini menempel pada Keraton Amerika Utara saat cekungan Atlantik purba. Nah, ketiga benua tersebut menyatu, pegunungan Appalachian dan apa yang kini menjadi sabuk pegunungan Caledonia di Britania Raya, serta pegunungan Atlas di Afrika Utara merupakan bagian dari sabuk pegunungan tunggal di dalam superbenua Pangea. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, itu adalah mengilustrasikan pembentukan pegunungan patahan balok yang dihasilkan oleh pergerakan di sepanjang patahan normal. Ini terjadi setelah orogensi utama di mana tekanan kompresi telah berhenti atau digantikan oleh gaya eksistensi. Hipotesis yang baru-baru ini dijadikan adalah bahwa zona ini melemah dan menipis sedikit akibat aliran batuan keluar selama kolaps gravitasi dan penyebaran. Pengangkatan pasca organik dan patahan blok setelah orgensi berhenti mempengaruhi sebagian atau seluruh sabuk pegunungan dan gaya kompresif yang dominan pereda terjadi periode panjang pengangkatan disertai erosi. Nah, yang telah berakhir sekitar pegunungan Appalachian saat ini merupakan hasil dari pengangkatan dan erosi yang terjadi jauh setelah orogeniasi terakhir, berakhir lebih dari 250 juta tahun yang lalu. Dataran pesisir di timur pegunungan Appalachian terbuat dari batuan sedimen muda yang tidak sesuai dengan batuan metamorfik dan beku yang merupakan bagian dari sabuk pegunungan asli. Pegunungan Appalachian saat ini mewakili pembaruan setelah pengangkatan relatif baru pada akhir zaman tersier. Nah, jika kita lihat pada gambar ini adalah pegunungan terbentuk ketika kerak bumi terbagi menjadi balok-balok bergerak yang relatif satu sama lain sepanjang patahan normal. Patahan normal ini menunjukkan adanya eksistensi atau peregangan horizontal pada kerak. Batuan sedimen yang terlibat sebelumnya sekarang terbelah oleh patahan-patahan tersebut. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah dulu sebuah sabuk pegunungan. Nah, akhirnya patah. Dasarnya juga patah hingga mengecil dan menjadi kerak benua. Kerak benua yang lebih tebal atau mengapung lebih tinggi daripada benua yang stabil. Penyesuaian isostatik tidak terjadi secara instan. Biasanya ada jeda waktu yang cukup lama antara erosi dan penyesuaian isostatik. Jika kita lihat pada gambar ini, ini mengilustrasikan tentang pembentukan sabuk pegunungan aktif di tepi benua melalui konvergensi lempeng samudra benua. Nah, pada gambar tersebut. Nah, di sini geolog juga menjelaskan ketinggian yang lebih tinggi dengan menganggap mantel oleh di bawah bagian tersebut lebih panas dan oleh karena itu kurang padat.
Studi gelombang seismik memverifikasi bahwa mantel di sini panas dan tampaknya merupakan atmosfer yang berada pada kedalaman yang lebih dangkal di bumi daripada biasanya. Nah, patahan normal. Patahan normal berkembang secara orogeni di beberapa lingkungan. Salah satunya adalah ketika sebuah benua terbelah dan batas divergen terbentuk. Mesozoikum setelah orogeni terakhir di pegunungan Appalachian dan pegunungan sepadan di Afrika Eropa. Di beberapa bagian pegunungan, kerak terpecah menjadi blok-blok yang dibatasi oleh sesar. Nah, penyesuaian vertikal isostatik blok sesar kemungkinan terjadi pada saat yang sama. Jalur pegunungan blok patahan dibatasi oleh patahan normal di kedua sisi jalur atau lebih umum merupakan blok patahan yang miring di mana pengangkatan besar terjadi di satu sisi jalur. Aktivitas vulkanik terisolasi mungkin terikat dengan beberapa patahan. Pengangkatan bukit tidak terjadi secara cepat atau terus-menerus. Sebagian dari sebuah pegunungan mungkin tiba-tiba bergerak ke atas beberapa sentimeter dan kemudian tidak bergerak lagi selama ratusan tahun. Jika kita lihat di gambar sini adalah mengilustrasikan berbagai indikator di permukaan yang menandakan adanya rayapan tanah atau creep, yaitu pergerakan massa. Nah, ini itu terben- indikator-indikator ini yang terbentuk seiring waktu karena gerakan tanah yang sangat lambat. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa di lereng tersebut gaya geser dari gravitasi perlahan-lahan melebihi kekuatan geser tanah dan batuan lapuk menyebabkan deformasi permanen. Seperti itu. Nah, dilemasi di bawah basin dan End-Range membantu menjelaskan letusan ritolin dan basaltik yang terjadi puluh juta tahun yang lalu. Nah, pertumbuhan benua. Benua tumbuh lebih sering dengan perkembangan sabuk pegunungan di tepi mereka. Pada era Paleozoik, pegunungan Appalachian ditambahkan ke bagian timur Amerika Utara dan selama era Mesozoik dan Kenozoik. Benua tumbuh ke barat karena akumulasi dan proses orogenik di banyak bagian yang kini menjadi kordilera. Jika kita melakukan penanggalan isotop pada batuan yang telah mengalami orogeni, mulai dari perisai Kanada dan bergerak ke arah pantai timur dan barat, kita seharusnya menemukan batuan tersebut semakin mudah. Seperti itu. Nah, di beberapa wilayah pegunungan, usia dan karakteristik batuan dasar tampaknya tidak terkait dengan wilayah tetangga. Nah, untuk memahami pegunungan, untuk memahami geologi di suatu terane sangat berbeda dengan tetangga. Batas teren biasanya berupa patahan. Sebuah teren mencakup ribuan kilometer persegi, tetapi beberapa teren jauh lebih kecil. Teren dinamai berdasarkan fitur geografis utama, misalnya Wrangellia, sebagian wilayahnya kini berada di Alaska dan Kanada dan lain-lain sebagainya. Terananes tampaknya terbentuk secara esensial di tempatnya sebagai hasil akumulasi dan orogeni di sepanjang tepi benua. Jika bukti menunjukkan bahwa sebuah tirana tidak terbentuk di lokasi saat ini, di sebuah guna, maka tirana tersebut dianggap sebagai tirana akresi atau yang dapat dibuat setelah menempuh jarak yang jauh. Seperti itu. Nah, jika kita lihat pada gambar ini adalah mengilustrasikan pembagian sabuk pegunungan menjadi terane yang geologinya berbeda, dipisahkan oleh patahan. Terane ini termasuk terane suspek atau terane eksotis yang telah melakukan perjalanan jauh sebelum bertabrakan dan menyatu dengan tepi benua yang lebih besar. Beberapa terana yang terakretasi adalah busur pulau dan beberapa mungkin merupakan mikrobenua yang bergerak seperti sejauh ribuan kilometer sebelum bertabrakan. Jika kita lihat pada gambar ini adalah sabuk pegunungan dan kerak benua yang berevolusi melalui orogeni di batas lempeng konvergen diikuti oleh isotasi dan erosi. Nah,
Pegunungan Appalachian serta pegunungan benua lain juga telah dibagi menjadi terane. Beberapa ahli berpendapat bahwa mereka dapat menentukan meskipun batuan perisai tersebut berusia sangat tua dan kompleks sejauh mana beberapa teranes bergerak sebelum bertabrakan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.